Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Setelah pengunduran diri Soeharto, pemerintahan ini ditandai oleh perubahan sistem politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai pemerintahan masa reformasi. Yang pertama ada demokratisasi. Indonesia beralih dari rezim otoriter menjadi negara demokratis. Pemilihan umum dan bebas mulai diterapkan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pembentukan DPR dan DPD. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi lembaga legislatif dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu ada DPD. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai lembaga perwakilan untuk mewakili kepentingan daerah. Lalu ada reformasi ekonomi. Adanya kebijakan ekonomi baru. Pergeseran dari ekonomi terpusat dan dikendalikan negara menuju ekonomi pasar dengan meliberalisasi sektor-sektor tertentu. Yang keempat ada investasi asing. Pintu terbuka lebih lebar untuk investasi asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada reformasi umum, yang kelima pemulihan sistem peradilan. Reformasi hukum untuk meningkatkan independensi dan transparansi sistem peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk untuk menangani korupsi dan melakukan penyelidikan terhadap pejabat publik. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. 6. Kebebasan pers. Pemberian kebebasan lebih besar kepada media untuk menyampaikan informasi tanpa sensor. Hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia menjadi fokus dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Otonomi daerah. 7. Desentralisasi pemerintahan. Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan lokal, perubahan sosial, dan budaya. Kebangkitan identitas lokal. Munculnya kesadaran identitas lokal dan keberagaman budaya diakui dan dihargai. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintahan masa reformasi bahwa perubahan signifikan di berbagai sektor, tetapi juga dihadapkan pada tantangan dan perjalanan panjang untuk mencapai tujuan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan.